Dewi. Ya, Mami. Iya, Mi. Ada yang Mami ingin sampaikan sama kamu. Kamu sudah mengadopsi Nabila, tapi kenapa kamu belum hamil juga ya? Kamu tidak akan mendapatkan warisan dari keluarga besar kita kalau kamu tidak bisa melahirkan anak dari darah daging kamu sendiri. Karena itu syarat mutlak dari keluarga besar kita. Kamu mau tahu jumlah warisan yang akan kamu terima jika kamu bisa melahirkan dari darah daging kamu sendiri? Berapa, Mi? 1 triliun. 1 triliun? Tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun kalau kamu tidak bisa memiliki anak dari darah daging kamu sendiri. Saya nggak mungkin bisa hamil lagi. Dokter sudah memvonis saya nggak akan bisa punya anak lagi. Mami heran, Wi. Kamu sudah berobat ke sana kemari, tapi belum juga berhasil. Sebenarnya kamu yang mandul atau suami kamu? Enggak, Mi. Saya ini nggak mandul. Nggak tahu, Fauzi. Kalau begitu, kamu bawa suami kamu periksa ke dokter. Kalau ternyata dia yang mandul, ceraikan. Nabila, kamu jangan tegang. Kamu harus tenang mungkin. Aku udah berusaha tenang, Nabil. Tapi masih aja tegang. Kamu jangan lihat bawah. Kamu harus lihat atas terus. Iya, Nabil. Hilangkan rasa takutmu. Kamu juga harus berzikir dan berdoa. Ya Nabi, kita akan sampai lagi. Ya Nabi, sedikit lagi kita akan sampai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, akhirnya kita udah sampai. Iya, Nabil. Allahu Akbar. Abi, Gozali nggak mau kakeknya Nabil tinggal di rumah kita. Abi juga so baik banget sih. Udah ngongkosin kakeknya Nabil berobat. Malah kabur dari rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Gozali, kamu teh keterlaluan. Abi teh nggak pernah ngajarin kamu kayak gitu. Abi nggak tahu kan, Nabil itu si pencuri goib. Dia sekarang lagi dibawa ke kantor polisi sama Ibu Dewi. Astagfirullahaladzim. Nabil di kantor polisi? Nggak mungkin. Iya. Terus abis itu sebelum dibawa ke kantor polisi, Nabil dihakimi sama masa, direjam. Gozali, Abi teh tahu siapa Nabil. Nabil teh anak baik, soleh, sering khatam Quran, hatinya lembut. Nggak mungkin kayak gitu. Nabil bisa mencuri secara goib, pasti ada gurunya. Nabil itu tidak pernah berguru kepada siapapun, tidak pernah berguru ilmu apapun. Nabil cuma belajar agama sama Ustadz Usman, sama kakek. Loh, kakek kan guru ilmu goibnya Nabil. Astagfirullahaladzim. Kamu keterlaluan. Kamu teh udah bikin Abi kecewa. Minggu depan, Abi antar kamu ke pesantren. Gak mau, Gozali gak mau dimasukin ke pesantren. Kalung apa ini? Hah? Buka. Astagfirullahaladzim. Ini teh kalung apa? Balikin Abi. Gozali! 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 Sabar, Ustaz. Menghadapi anak seperti Ghazali itu memang kita harus banyak bersabar, Pak Ustaz. Iya, Kek. Tapi Abdi teh malu, Kek. Abdi teh dipandang sebagai ustadz di kampung ini. Disegani banyak orang, tapi ahlak anak saya gimana? Ya Allah. Saya nggak kebayang kalau dia besar nanti gimana.
niat saya teh pengen masukin dia pesantren. Pak Ustadz, memang itu salah satu jalan keluar. Tapi kalau niat Pak Ustadz memasukkan Ghazali ke pesantren karena Pak Ustadz tidak sanggup lagi mendidik Ghazali dalam masalah akhlak dan agama, itu berarti Pak Ustadz lari dari tanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Sehingga Pak Ustadz menyerahkan pendidikan agama, pendidikan akhlak kepada pesantren. Kan jadi begitu Pak Ustadz. Iya, kakek benar. Pak Ustadz, saya mohon maaf, mau tanya, kalau masalah rumah sakit bagaimana Pak Ustadz? Gini kek. Tadi teh saya sudah telepon rumah sakit. Saya tanyakan semua bilnya, alhamdulillah sudah saya transfer. Jadi kakek gak usah mikir-mikir dulu yang berat-berat ya. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan Pak Ustadz. Amin. Saya mohon maaf sudah merepotkan Pak Ustadz. Sesama muslim kek, kita teh wajib saling membantu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Kek. Ai kakek sudah keluar dari rumah sakit gitu kan? Tapi kakek teh masih sakit, lihat itu masih pucat gitu. Ya, saya tidak apa-apa. Saya lari dari rumah sakit karena ya, saya nggak enak sama Pak Ustadz. Ya tapi kan sebaiknya kakek dirawat dulu atuh kek. Saya sudah sembuh. Insya Allah. Astagfirullahaladzim, Kang Ustadz. Si Nabila sudah 2 hari tidak ada di rumah, Kang. Hilang. Astagfirullahaladzim. Hilang? Iya, Kang Ustadz. Hilang ke mana? Kalau itu saya kurang tahu juga, Kang Ustadz. Sekarang aja nih, Kang Fauji sama warga sedang mencari, Kang Ustadz. Kalau Nabil, Itu dia, Kek. Kita juga nggak tahu di mana mereka, Kek. Punten, Kang Ustadz. Apa nggak sebaiknya kita nyari, Kang? Iya. Kita cari mereka. saya ikut. Kek, punten kek. Kakek di sini dulu. Istirahatnya belum sehat semua. Saya tidak apa-apa. Saya ikut. Ya. Jangan atuh, Kek. Kaki masih pucat. Gimana, Kang Ustadz? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Nyai, saya nggak bisa mendapatkan warisan 1 triliun, Nyai. Kalau saya tidak bisa memberikan anak yang lahir dari rahim saya sendiri. Mami saya nggak tahu kalau saya mandul, Nyai. Mami saya nggak tahu kalau saya ini nggak bisa punya anak. Lalu apa saran mami kamu? Menceraikan Fauzi dan menikah dengan laki-laki yang bisa memberikan keturunan, Nyai. Kamu mau menceraikan Fauzi? Kalau aja saya bisa mendapatkan keturunan dari laki-laki lain, Nyai, ya mau nggak mau Fauzi akan saya ceraikan. Tapi kan dokter bilang saya ini tidak bisa hamil, Nyai. Ada satu cara yang bisa bikin kamu hamil. Cara apa itu, Nyai? Saya yakin kamu tidak akan berani melakukannya. Apapun caranya, akan saya lakukan, Nyai. Yang penting, saya bisa mendapatkan warisan 1 triliun. Kamu harus menikah lagi. Saya menikah lagi, Nyai. Gak mungkin saya bisa memiliki 2 suami, Nyai. Tapi kali ini bukan dengan manusia. Kamu harus menikah dengan pangeran dari pantai selatan. Dia bukan bangsa manusia. Dewi! Kamu dipanggil mami kamu. Saya harus pergi. Ya. Kamu pikirkan saran saya. Dewi! Dewi! Wi! Iya, Mi. Kamu kemana aja sih dipanggil-panggil gak jawab? Saya dari samping villa, Mi. Nabila mana? Nabila lagi dicari Fauzi. Lagi dicari. Memangnya dia hilang? Maksud saya, Fauzi lagi menjemput Nabila di rumah temennya, Mi. Kamu kalau ngomong yang bener dong. Terus masalah tanah adat gimana? Sudah kamu bereskan? Belum, Mi. Pemilik tanah adat itu sebagian belum menyerahkan tanah adat itu ke kita. Nanti siang kamu temui kepala desa, bawa uang, sogok dia. Iya.
akhirnya kita juga bisa nyampe di atas. Iya, tapi capek sama haus ya. Iya, sama. Gimana kalau kita nyari air sambil jalan ya? Kamu masih kuat kan? Insya Allah Nabila masih kuat kok, Nabil. Yaudah, bismillah ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Minta izin. Alhamdulillah, seger banget ya. Iya, seger banget Nabil. Oh iya, hampir lupa aku. Apa Nabil? Aku harus ngecek kondisi kakek di rumah sakit. Yaudah yuk, ayo. Pengajian kemarin, Mak tolong izinin belajar sama Ustadz Mahmudin. Alif Batas Rajim Ha, Allah Tuhan kita semua. Hodal Daro Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Batas Rajim. Oh iya, Assalamualaikum Panca. Assalamualaikum Panca. Waalaikumsalam Nabil. Kamu sama Nabila ya? Kamu habis dari mana? Aku bawa daun-daunan untuk obat dan jamu. Mak sih sakit-sakitan. Oh, itu bagus banget. Hutan kita penuh dengan kekayaan alam. Daun, akar, batang, pohon, semuanya bisa dimanfaatkan untuk umat manusia. Kalian dari mana saja? Biasa menikmati alam semesta di kampung kita. Oh, Allah sudah melindungi kamu, Nabil, Nabila. Hah? Kok Panca tahu sih? Ya, aku sih nebak aja. Aku duluan ya. Ma, aku sudah nungguin nih. Ya udah, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Panca. Hati-hati ya Panca. Hati-hati. Awas. Nabil, Panca tahu ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka mata batin Panca. Mata batin Panca dibuka seluas-luasnya. Jadi Panca bisa tahu semuanya. Oh gitu. Yaudah yuk jalan. Hah, ayo. Mudah-mudahan aja kakek masih ada di ruangan ICU. Semoga aja masih ada. Emangnya kalau misalnya nggak ada mau kemana Nabil? Hah, Assalamualaikum suster. Waalaikumsalam. Kakek saya yang namanya kakek Sidik masih ada nggak suster di ruangan ICU? Bapak Sidik Rukmana. Iya. Pasien atas nama Bapak Sidik Rukmana sudah meninggalkan rumah sakit ini secara diam-diam. Hah? Kabur sus? Beneran? Iya, tapi semua pembayaran sudah diselesaikan. Ya udah, makasih ya suster. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, aku anterin kamu pulang ya. Aku pasti kena marah lagi sama mama. Aku mau tinggal sama kamu aja. Hah? Ikut sama aku. Rumah aku nih rusak, habis kebakaran. Gak apa-apa. Kalau aku tinggal sama mama, aku seperti anak tiri, Nabil. Ya, kamu gak boleh kayak gitu dong. Itu namanya ujian dari Allah. Ujian dari Allah berasal dari sifat orang tua, saudara, teman, atau dari mana aja asalnya yang kita tidak sangka-sangka. Sebagaimana Allah memberikan rezekinya kepada kita. Kan kita nggak tahu dari mana asalnya yang kita tidak sangka-sangka. Aku selalu dianggap salah sama mama. Tiap hari aku dibentak, aku dimarahin, aku dikurung. Ya kamu harus doain ke mama kamu dong. Kau minta sama Allah zat yang bisa membolak-balikan hati. Nanti mama kamu jadi seneng deh sama kamu. Dari yang jahat jadi seneng, sayang sama kamu. Yaudah aku anterin kamu pulang ya. Ayo. Nabila! Nabila! Neng! Nabila! Neng Nabila! Nabila! Neng Nabila! Nabila! Neng! Nabila! Tuan Juragan, kita teh sudah mencari Nabila kemana-mana, tapi belum juga ketemu. Mungkin nggak sih Nabila masuk dalam hutan? Kalau itu teh tidak mungkin Tuan Juragan. Masa masuk hutan? Sekarang gini aja, Nabila itu kan dekat sama Nabil. Siapa tahu dia sama Nabil. Ya, Tuan Juragan. Nabil teh sudah masuk penjara, Tuan Juragan. Nabil di penjara. Salah apa anak itu? Begini Tuan Juragan, si Nabil teh mempunyai ilmu sihir untuk mencuri. Cara mencurinya saja teh
pakai ilmu gaib. Betul Tuan Juragan. Masa ada anak kecil punya ilmu sihir? Kamu jangan aneh-aneh. Memang itu kenyataannya, Tuan Juragan. Bukannya Nabil teh sudah kabur. Nah, kita kan lagi nyari. Mana teh, tenang wae. Yang tahu teh cuma kita berdua. Tenang atuh. Iya ya. Kita cari kemana lagi ya? Ya, saya sih terserah Tuan Juragan sajalah. Nabil. Nabil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nih Juragan. Orang yang sudah ngajarin Nabil ilmu hitam dan cara mencuri secara gaib. Astagfirullahaladzim. Kang Mandor kalau ngomong gitu, nggak boleh Kang. Lagian kakek Sidik teh juga lagi sakit dan beliau teh kehilangan Nabil. Kalau nyari Nabil teh di penjara, ya silakan nyari di penjara. Pak Sidik ini bisa membahayakan kalau masih ada di kampung kita. Usir saja dia. Ya, usir. Betul. Pak Ustadz, rumahnya kebakar. Itu hukuman dari Allah. Demi Allah, saya tidak pernah mengajarkan cucu saya ilmu hitam. Tidak pernah. Saya cuma mengajarkan dia ilmu agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tidak lebih dari itu. Bohong! Nabil itu pencuri gaib. Betul itu. Istighfar, sabar. Kita itu punya Allah. Jangan suuzon dulu sebelum ada buktinya. Iya Pak Ustadz, tujuan kami ini mencari Nabila, bukan ngurusin soal yang lain. Kami tidak mau Pak Sidik di kampung kita. Usir dia. Usir Pak Sidik. Baik, saya akan pergi. Kakek teh masih sakit, jangan pergi. Tidak apa-apa, nah ayo. Kalau Ustaz tidak apa-apa, biar saya pergi. Saya tidak mau menyusahkan Pak Ustaz. Ayo, semua. Kek, sebaiknya teh kakek dengerin kata Kang Ustadz, kek. Kakek masih sakit, jangan pergi atuh, kek. Kek, saya mohon jangan pergi, kek. Ustadz, biarin saja Pak Sidik pergi. Kami semua tidak mau keberadaan Pak Sidik di kampung ini. Karena dia pembawa sial. Sial, bener kan? Baiklah, saya akan pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Kang Ustadz? Mi, saya jalan dulu ya Mi. Uangnya sudah dibawa. Ini Mi, 50 juta dulu. Bagus. Assalamualaikum. 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 Kalian? Kata Nyai, Nabil dan Nabila sudah mati masuk ke jurang. Kenapa sekarang dua anak ini muncul? Assalamualaikum, Ma. Assalamualaikum. Dari mana kamu? Masuk! Kanjeng Ratu Dewi, jangan kasarin Nabila. Jangan marahin Nabila. Kasihanin Nabila ya. Gak usah kamu ngajarin saya. Pergi sana! Pulang! Ayo masuk! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nabila, Eyang? kamu dari mana? Eyang nggak boleh tahu apa yang aku alamin. Nabila, Mama gak suka ya kamu nginep-nginep. Awas kalau sampai kayak gitu lagi. Kamu pulang sama siapa? Mana papa kamu? Papa. Iya kan papa kamu pergi jemput kamu. Nabila!
kemana dia baru datang? Nabila! 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 Kang Ustadz, Pak Nabila! Fauzi, sampai sekarang teh Nabila belum diketemukan juga. Saya telepon Fauzi ya, Mi. Sebentar, istri saya telepon. Iya, Ma? Pak, Nabila sudah di rumah, Pak. Papa cepetan pulang ya. Syukurlah kalau begitu, alhamdulillah. Ya udah, Ma. Papa pulang sekarang, ya? Oke. Fauzi lagi di jalan pulang, Mi. Nabila udah di rumah. Alhamdulillah. Ya udah tuh Kang Ustadz. Gimana kalau sekarang kita cari si Nabil saja Kang Ustadz? Kang Ayub, kan Nabil di kantor polisi. Ngapain dicari lagi? Yang bilang si Nabil di kantor polisi teh saha? Tuh, Kang jalannya sama Modar. Jelasin, Kang. Aduh, gawat ini. Alasan naon ya? Saya harus mengalang bebas. Kenapa si Nabil bisa selamat? Begini, kita memang mau bawa Nabil ke kantor polisi. Tapi ketika mobil berhenti, si Nabil teh kabur. Padahal kita berdua sudah berusaha mengejarnya, tapi tidak ketemu. Iya. Tenang ya Kang ya. Pak Ustadz, nanti teh kalau si Nabil keluar dan berkeliaran lagi di kampung, kita tangkap. Astagfirullah, Pak. Hati-hati istighfar. Jangan asal tangkap. Cari bukti dulu. Ya, Pak Ustadz. Nanti gini, kalau Nabil berkeliaran lagi, kita tangkap dan kita penjarakan di kandang kambing yang sudah tidak kepakai. Astagfirullahaladzim, Kang. Ingat Allah, iling. Jangan asal tangkap aja. Bukti juga belum ada. Pak Ustadz, Bapak-bapak, terima kasih ya udah bantu saya nyari Nabila. Saya minta maaf udah ngerepotin Pak Ustadz. Sama-sama, Pak. Ya udah, kalau begitu saya permisi dulu ya. Silakan, Pak. Jalani, tolong bilang warga yang lain, Nabila sudah di rumah. Siap, Tuan Juragan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pergi ke kantor desa dulu ya, Mi. Nabila, sini kamu. Kenapa, Eyang? Kamu masih ingin tinggal di sini bersama Mama Dewi dan Papa Fauzi? Atau kamu mau tinggal di panti asuhan? Eyang kok ngomong gitu? Jawab pertanyaan Eyang. Nabila kan anak Mama Dewi sama Papa Fauzi. Nabila mau tinggal di sini aja, nggak mau di panti asuhan, Eyang. Bagus. Eyang akan kasih waktu kamu beberapa tahun ke depan. Tapi kalau sampai Mama Dewi tidak hamil-hamil juga, Eyang akan titipkan kamu ke panti asuhan. Nggak seharusnya Mami ngomong seperti itu sama Nabila. Nabila kan masih kecil. Kenapa ya Mami ngomongin soal kehamilan Dewi? Apa Mami nggak pernah tahu kalau Dewi itu nggak mungkin bisa hamil? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabila, akhirnya kamu pulang juga. Kamu nginep di mana sayang? Papa nggak boleh tahu apa yang aku alami semalam. Papa nggak boleh tahu. Nabila nginep di rumah teman, Pak. Saya bisa merasakan Nabila seperti menyimpan sesuatu. Sorot mata, ekspresi wajahnya memperlihatkan kalau dia baru mengalami sesuatu. Dia nggak nginep di rumah temennya, apalagi bajunya kotor begini. Pelan-pelan saya akan tanya sama dia. Harusnya Dewi menggugat cerai suaminya. Dia nggak ada gunanya. Nggak bisa memberikan anak untuk Dewi. Laki-laki payah. Apa? Nabil dan Nabila masih hidup? Kamu jangan mengada-ngada. Saya nggak ngada-ngada, Nyai. Nabila ada di rumah saya. Dan Nabil saya usir. Kok bisa?
Malam itu Nabil dan Nabila sudah terlempar dari kerangkanya dan masuk ke dalam jurang. Kayaknya Nabil tidak bisa dianggap enteng, Nyai. Gagal lagi memberikan persembahan kepada penguasa gunung berapi. Ini akan membahayakan kita. Maksud Nyai? Ilmu yang aku punya akan musnah. Dan ini tidak boleh terjadi. Kok bisa, Nyai? Karena kekuatan alam yang menyatu di dalam diri Nabil. Dan kekuatan itulah yang selalu melindunginya. Nyai, sehebat itukah dia? Nabil anak istimewa. Saya nggak akan kenapa-napa kan, Nyai? Akan luntur pamor kamu, kesuksesan kamu, dan kecantikan kamu. Oh, pokoknya mah tenang saja, Pak. Semua persoalan di tangan kepala desa yang paling ganteng Kohar Takur mah pasti beres. Beres. Yang penting ada fulus, ada duit, pelicin, beres semuanya. Iya. Assalamualaikum. Lapor. Salam. Lapor, Pak. Saya mau laporan kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Kohar Takur yang terhormat. Mau laporan apa kamu teh? Sok, laporan diterima. Memangnya kambing kamu melahirkan? Bukan atuh, Pak. Masa masalah kambing melahirkan melapor kepada Bapak. Ini mah masalah ada tamu cantik pisan. Tamu cantik? Iya. Sah. Tata, Ibu Dewi yang punya perkebunan. Oh, Bu Dewi? Iya. Wih, Bu Dewi. Saya panggil ya, Pak. Sok. Yuk. Selamat siang, Pak Kepala Desa. Iya. Panggil saja saya Kepala Desa paling ganteng Kohar Takur. Selamat siang. Selamat siang, Pak Kohar Takur. Iya. Silakan duduk. Bangga. Bangga, Bu. Bangga. Bangga. Kamu ngapain di sini? Pergi. Kepo atuh, Pak. Keluar. Siap atuh. Keluar. Bangga. Bu Dewi, ada apa? Tar dulu. Kita harus mulai dari awal lagi nih. Ya kan? Betul tuh. Supaya kita makin kuat kan, makin sakti kan? Bener tuh. Bener tuh. Nah, sekarang kita mencar. Oke. Uus sama Ngkos masuk ke rumah warga itu. Oh, siap bos. Nah, kita berdua masuk ke rumah sini. Oke. Oke, Gaza. Oke. Jangan lupa ya. Balik loh. Baliknya kemana? Sini lah. Tunggu, kita gabungin dulu kekuatannya. Ayo. 1, 2, 3. Kami Laskar Pengabdi Nyai Wowo. Menghilanglah kami seperti hantu. Wah, lihat deh, aku dapat uang tuh, lihat tuh. Banyak banget nih. Lihat deh, aku dapat laptop. Ini keren banget. Aku dapat amplop. Tuh, lihat tuh. Isinya uang nih, banyak banget. Tebel. Wih, tapi aku dapat HP dong. Hebat. Aku dapat perhiasan. Bagus banget. Keren banget. Iya tuh. Keren. Pasti nih, kampung ini bakal ribut lagi, ya kan? Iya bener tuh. Betul. Dan nyalain si Nabil. Pasti itu. Bos. Ayo kita serahin ke Neo. Pasti kesaktian kita nambah. Betul. Ayo. Cepetan. Ayo. Wih. Tolong! Ada apa, Bu? Laptop suami saya dan uang hilang. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ada pencuri gaib lagi, Bu. Ayo kita lapor aja, Bu. Ayo lari. Tolong! Ada apa, Bu? Tolong, Pak! Perhiasan dan uang saya hilang, Pak! Di rumah, Pak!
Astagfirullahaladzim. Ini pasti pencuri gaib ini. Udah nggak salah lagi nih. Pasti si Nabil ini, Mas. Yaudah kalau gitu kita samperin lagi aja. Iya, iya. Lewati, beli bakso. Itu nggak kelihatan. Iya. Kok ada suara anak-anak tapi nggak ada orangnya? Berarti kita nggak lihat, nggak kelihatan dong. Iya, gimana nih? Kan aku bilang aku nggak mau kalau kita nggak kelihatan lagi. Coba kita ngetes. Ayo, kita ngetes. Ke abang ya. Coba deh tuh. Tes ke Kang Ruli. Ayo udah. Kang Ruli, gimana? Dagangannya laris? Siapa yang manggil nih? Kita nggak kelihatan. Gimana? Aku nggak tahu. Aduh. Ambil duitnya. Mumpung lagi ngeliat sono. Coba. Ini kok duit saya juga nggak ada ini? Siapa yang ngambil ini? Hah? Astagfirullah. Jangan-jangan pencuri gaib ini. Aduh, kocak ya, Abang Ruli. Tapi kita harus kelihatan lagi nih. Iya, aku nggak mau ayah aku nggak bisa ngeliat aku lagi. Kita harus ketemu Nyewowo, biar kita bisa kembali ke dunia nyata lagi. Ayo, turun, biar nggak kayak gini mulu. Ya, aku setuju banget itu. Ayo. Langsung kita. Jangan. Itu Nabil. Nah, ini Nabil nih. Mana kamu? Lagi kamu sekarang ya. Dekat aja. Jangan. Ayo. Kamu ya. Udah diam. Diam. Nabil, kamu kan dipenjara sama polisi. Kenapa kamu ada di sini? Pasti kamu pakai ilmu menghilang ya? Oh, pantesan dia berkeliaran lagi di sini nih. Oh iya. Periksa. Jangan-jangan ada jimatnya nih. Ayo. Demi Allah, saya ini nggak mencuri. Ya. Saya ini bukan mencuri. Udah, jangan pakai kata-kata demi Allah lagi. Dosa tau nggak? Dosa. Saya ini bukan mencuri ya. Saya bukan mencuri. Udah. Kita bawa ke ketua dusun, ya. Ke kepala dusun. Ayo. Bawa. Ikut. Silakan Bapak buka tas ini. Ini teh apa isinya, Bu? Ya uang lah, Pak. Masa daun? Uang? Uang untuk saya? Ini uang muka untuk Bapak jika Bapak bisa membantu saya. Oh, kalau persoalan menyelesaikan masalah mah Kepala Desa Kohar Takur paling jago, Bu Dewi. Tinggal injek kaki ke bumi 3 kali. Kohar. Selesai persoalannya. Semua persoalan juga beres. Silakan Pak Kohar Takur, dibuka tasnya. Tuh, deg-degan, Bu. Saya buka lah. Wah, aduh. Bu, duit Bu, banyak. Itu 50 juta. 10 juta. Bu, lantas apa yang harus saya perbuat? Saya minta Bapak pengaruhi seluruh warga untuk menjual tanah adat dengan harga murah. Aduh. Aduh. Bu, itu mah pekerjaan sulit atuh, Bu. Atau kurang uangnya? Berapa nomor rekening Bapak?
Memangnya masih ada? Saya transfer. Ini anak sudah mencuri. Sana Gayung. Kita bawa ke kantor polisi. Ya. Ayo. Assalamualaikum. Ini teh ada apa kok Nabil dibawa-bawa gitu? Pak Ustadz, Nabil mencuri lagi. Ya, betul. Dia sudah lari dari penjara polisi, Pak Ustadz. Banyak para warga yang kehilangan uang dan perhiasan. Nabil harus kita bawa ke kantor kepala desa. Kita harus menghukumnya. Pak Ustadz, para warga semua benar. Nabil teh harus dihukum. Kalau dia tidak dihukum, dia akan merusak kampung kita dengan ilmu hitamnya. Betul itu Pak Ustadz. Jadi si Nabil harus dibuang jauh-jauh dari kampung ini karena berbahaya Pak Ustadz. Betul. Betul kan? Ya kan? Astagfirullahaladzim. Hati-hati kalau ngomong. Sekarang saya tanya dulu, Nabil, kamu teh bener mencuri? Demi Allah, saya ini nggak mencuri, Mang. Saya ini nggak mencuri. Ya, Pak Ustadz. Mana ada maling tuh ngaku. Nanti penjara penuh Pak Ustadz. Betul Pak Ustadz. Iya kan? Alah sudah, Nabil. Percuma kamu. Tidak perlu dikasihani dia. Percuma. Betul. Pak Ustadz, walaupun Nabil teh anak kecil, tapi dia teh penganut ilmu hitam Pak Ustadz. Ya, betul. Demi Allah, demi Rasulullah SAW, demi Al-Quran, saya ini nggak mencuri, apalagi mencuri gaib. Saya ini nggak pernah belajar ilmu hitam kayak gitu. Diam kamu. Masrin. Kang Zelani, akang teh kunaon mun biji pisan kasih Nabil? Ayo, diam kamu. Bisa diam tidak? Kita bawa saja Nabil. Ayo, kelamaan. Kita bawa ke kantor polisi. Ayo. Masya Allah, Nabil kenapa diarak seperti maling? Pak, maaf ya Pak, saya bukan mau membela Nabil. Yang dikatakan Nabil itu benar. Nabil tidak melakukan yang aneh-aneh. Mana teh? Jangan sok tahu ya. Nabil bersama saya semalam. Sok tua kamu ya. Mana tahu kalau yang bersama kamu semalam itu teh si Nabil. Nabil, kamu bertawakallah. Aku mendoakan kamu ya. Terima kasih ya Panca. Alah, udah kelamaan. Ayo bawa. Ya Allah. Kuatkan saya dalam menerima cobaan ini, ya Allah. Nabil. Pak Sidik, Pak. Nabil sedang diarak warga, Pak. Nabil diarak seperti seorang maling, Pak. Itu saya salah. Dia dituduh mencuri, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya duluan, Pak. Permisi, Pak. Ya Allah. Ya Allah. Kuatkanlah hamba menerima cobaan ini, ya Allah. Secepatnya tolong diselesaikan ya Pak Kohar Takur. Bu Dewi, kan dari tadi juga sudah saya bilang, semua persoalan di tangan kepala desa yang paling ganteng Kohar Takur mah beres. Nggak bakal ada yang bersisa. Nanti persoalannya akan saya selesaikan secara damai. Warga mau ke rumah saya, Bu Dewi, beresnya. Baik, dan setelah semuanya selesai, akan saya bayar lunas. Nah, anu penting mah itu, Bu. Ya. Iya. Pak, puntennya, saya dapat dong komisinya. Oh, dapat. Dapat surat pemecatan dari saya. Pak, jangan atuh, jangan Pak. Bu Dewi. Ayo. Ayo, naon itu teh? Hey. Ayo ikut kamu. Ada apa ini teh? Ada apa? Gawat. Mereka bakalan tahu Nabil tidak pernah saya bawa ke kantor polisi. Makan ya sayang. Kamu mesti makan yang banyak. Iya Pak. Enak nggak? Enak Pak. Fauji, Mami mau bicara sama kamu. Sayang, kamu lanjut makan ya. Iya Pak.
apa, Mami? Mami mau tanya sama kamu. Kamu sudah sekian tahun menikah dengan Dewi. Tapi kenapa sampai detik ini Dewi belum juga bisa hamil? Itu sangat penting untuk Dewi dan keturunannya kelak. Jika Dewi tidak bisa memiliki keturunan dari rahimnya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan warisan sejumlah 1 triliun rupiah. 1 triliun? Mami nggak tahu apa kalau Dewi nggak mungkin bisa memiliki keturunan. Saya mencintai Nabila sama Dewi. Apapun yang terjadi, saya harus mempertahankannya. Allah belum mengizinkan kami untuk punya keturunan, Mami. Kenapa? Kamu mandul? Insya Allah saya sehat, Mami. Saya kasih waktu sama kamu. Jika dalam 1 tahun ini Dewi belum juga hamil, kamu ceraikan dia. Dan bawa Nabila bersamamu. Pak Kepala Desa, anak ini pencuri gaib. Dia sudah 2 kali melakukan pencurian. Betul. Ya, betul. Pak, dulu Nabil pernah kita tangkap karena ada buktinya. Lalu dibawa sama Ibu Dewi ke kantor polisi. Tapi kenapa sekarang dia bisa berkeliaran lagi? Dan Bu Dewi sudah menjelaskan bahwa Nabil itu sudah meresahkan warga. Perhiasan warga semuanya hilang. Ya, betul. Itu bohong, saya nggak pernah mencuri. Nabil, kamu selalu saja membuat repot saya. Saya memang bawa Nabil ke kantor polisi. Tapi di tengah jalan, dia tiba-tiba lari. Dia pura-pura ke kamar kecil, malah kabur. Anak ini benar-benar bukan anak biasa. Jangan-jangan dia bukan manusia. Sebentar saudara-saudara, sebentar. Kita teh nggak bisa menghakimi sendiri. Kita nggak punya bukti dan juga nggak ada saksi. Betul nggak? Betul, Kang Ustaz. Betul. Mana saksinya? Allah kan? Pak Ustadz, gimana caranya mencari saksi? Orang dia ini kalau mencuri itu bisa ngeceling, Pak Ustadz. Menghilang. Iya kan? Sudah. Kamu dengar ya? Semua warga di sini bilang bahwa kamu sudah mencuri. Mencuri secara gaib. Sama siapa kamu belajar gaib teh, sama siapa? Pasti sama kakeknya. Dua-duanya harus disingkirkan. Kamu teh sudah membuat malu wilayah kami. Saya tidak suka di wilayah ini ada orang yang menganut ilmu gaib atau ilmu hitam. Saya ini cuma berpedoman kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ini nggak pernah mencuri apapun. Saya ini juga bukan pencuri gaib. Diam kamu. Pak Kohar Takur, Nabil harus dihukum supaya jerah. Dan kakeknya juga harus dihukum. Ya, betul. Jangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya selaku kepala desa yang paling ganteng di wilayah ini, Kohar Takur, memerintahkan kepada kalian semua untuk menjebloskan anak ini ke bekas kandang kambing saya. Kurung beberapa hari. Sampai akhirnya kita jebloskan ke penjara. Ke polisi kita serahkan. Tahan! Bawa dia! Kang Ustadz, kalau Kang Ustadz sedih kan jadi saya ikut nangis juga, Kang. Gaib. Iya, Kang. Yang dikatakan umatnya Rasulullah SAW yang beriman. Cobaannya begitu berat. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Allah jaga orang-orang bersama kita. Amin. Dan satu lagi, Kang. Nanti Kang Ayub teh tiap hari jengukin Nabil ya, bawain makanan. Siap, Kang. Wallahi, Kang. Saya siap, Kang. Demi Nabil. Ya sudah. Sekarang sudah masuk waktu asar. Kita ke musola yuk. Assalamualaikum. Ustadz ini bakalan jadi penghalang juga. Zailani dan Mandar mendapat tugas belum jalani juga. Apa dia lupa? Maling
maling ya. Ayo Kang, masukin Kang. Masukin. Ayo. Masuk. Masuk. Rasain kamu ya. Lepasin! Saya ini bukan pencuri! Maling! Ada maling aku! Ya Allah, berilah hamba kekuatan dan kesabaran ya Allah untuk menjalani ujian-Mu ya Allah. Lepasin! Udah jangan banyak berdoa. Kamu memang pantas tinggal di tempat ini. Nah, biar mana teh kapok, kapok. Biar kamu rasa. Lepasin saya! Ya Allah, berilah hamba kesabaran ya Allah untuk melakukan cobaan dari kamu ini ya Allah. Sudah, kamu diam di sini. Ya Allah. Nabil, kamu di mana, Nak? Kamu di mana? Allah, perutku sakit banget. Wah, lapar. Ya Allah, kepala saya pusing ya Allah. Dada saya sakit. Dada saya sakit ya Allah. Ya Allah, dada saya sakit sekali. Astagfirullahaladzim, Kang Ustadz. Itu siapa yang tergeletak, Kang? Masya Allah. Ayo kita lihat. Ayo, Kang. Astagfirullahaladzim. Kakek sini, Kang. Ya Allah, Kek. Ya Allah. Ayo, gotong bawa ke rumah saya. Ya Allah. Allah Akbar. Kita terima Kang Ustadz. Allah Akbar. Ya Allah. Nabil, kami datang untuk menghibur kamu. Assalamualaikum Jangkrik. Assalamualaikum Kunang-Kunang. Waalaikumsalam. Kami sangat sedih melihat kamu seperti ini. Iya, semoga kamu kuat dan sabar menghadapinya. Iya, amin. Yaudah kalau gitu aku mau sholat tahajud dulu ya. Ya Nabil. Mami bilang, kalau dalam waktu 1 tahun ke depan, kamu nggak bisa hamil, saya harus menceraikan kamu. Mana bisa saya hamil? Ya artinya, saya harus menceraikan kamu. Saya punya cara terakhir untuk supaya saya bisa hamil. Kamu jangan mimpi, Ma. Kita udah bolak-balik ke Singapura, nggak ada hasilnya. Pengobatan alternatif yang manapun udah kita jalanin, hasilnya juga 0. Ada satu cara. Tapi saya yakin kamu tidak akan mengizinkannya. Apa itu? Izinkan saya untuk menikah lagi. Kamu udah gila ya? Kalaupun saya izinin kamu menikah lagi, kamu tetap nggak bisa punya anak? Bisa. Maksud kamu gimana? Saya harus menikah dengan laki-laki yang bukan bangsa manusia.
Enggak. Saya nggak mungkin ngizinin kamu ngelakuin itu. Dosa besar. Dosa kita udah banyak, Ma. Ngapain kita tambah sama dosa yang nggak mungkin diampuni sama Allah? Kamu nggak usah sok religius. Kamu udah benar-benar gila kalau kamu ngelakuin ini semua. Saya akan lebih gila lagi kalau saya tidak bisa mendapatkan warisan 1 triliun saya. Dewi semakin aneh. Kalau kamu tidak mengizinkan dan saya tetap tidak bisa punya anak, kamu harus menceraikan saya. Intinya, kamu izinkan saya menikah dengan orang lain atau kamu ceraikan saya. Subhanallah, suara kamu enak banget. Baru kali ini aku mendengar anak manusia bersalawat membuat aku menangis. Iya, kamu hebat. Kamu yakin gak mau lari dari sini? Iya, aku gak apa-apa kok. Aku mau jalani ini dengan ikhlas. Kamu hebat, Nabil. Makasih ya sahabat-sahabatku. Ya sudah, kalau begitu saya tinggal dulu. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal ataya. Mak, kita ke tempat Nabil yang dihukum warga ya, Mak. Kasihan dia. Iya, Mak juga udah siapin buat Nabil. Alhamdulillah. Ayo kita jalan. Mami tunggu kabarnya. Bawa dia ke panti asuhan. Dia tidak ada gunanya lagi jadi pancingan kamu. Nabila nggak mau tinggal di panti asuhan. Nabila nggak mau. Diam! Kamu harus tinggal di panti asuhan selamanya. Nggak mau. Mama jangan dengerin sama Nabila. Bisa diam nggak sih? Dewi, cepat bawa dia ke panti asuhan. Sebelum nanti Fauji pulang jogging, lebih repot lagi. Dia pasti akan belain dan pertahanin Nabila. Iya, Mi. Aku nggak mau tinggal di panti asuhan. Aku mau tinggal di sini. Nabila, dengar. Kamu pantas tinggal di panti asuhan. Kamu itu bukan anak kandung Mama Dewi dan Papa Fauji. Dengar itu. Ma, yang bohong kan, Ma. Nabila itu anak Mama sama Mama kan. Kamu memang bukan anak kandung saya. Enggak, Nabila nggak mau tinggal di panti asuhan. Nggak mau. Aduh, udah deh, gak usah melas. Mi, saya pergi dulu ya, Mi. Yuk. Dewi pergi kemana ya? Kok nggak bilang mau pergi? Dan kayaknya ada Nabila tadi di sebelahnya. Ada apa ya? Mami, Mami. Ada apa? Tadi saya lihat Dewi ngebut keluar dari rumah. Ada apa sih? Apa Nabila sakit? Nabila dibawa ke panti asuhan. Kenapa, Mami? Nabila itu udah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Nabila bukan anak yang bisa memancing kehamilan istri kamu. Nabila itu penghalang untuk kehamilan istri kamu.
Ya nggak begini caranya dong, Mami. Harusnya Mami sama Dewi ngomong dulu sama saya. Untuk apa? Kamu juga pasti akan nahan dia, benar kan? Sekarang kamu harus ikutin aturan saya. Atau kalau tidak mau, kamu boleh angkat kaki dari sini. Mami tinggal di sini malah bikin rusuh. Saya akan susul Dewi. Fauzi, kalau kamu susul Dewi dan ajak kembali Nabila ke sini, kamu ceraikan Dewi. Malah jadi bener, Nabila bukan anak kandung Mama. Iya, kamu bukan anak kandung saya. Dan kamu lebih pantas tinggal di panti asuhan. Suara ban pecah. Resek. Kamu tunggu di sini ya. Halilintar itu. Jangan-jangan penguasa gunung berapi itu marah gara-gara aku dan Dewi selalu gagal kasih tumbal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Gak mungkin gunung kembali meletus. Apa jangan-jangan Nyai benar? Penguasa gunung berapi murka. Saya akan tunggu situasi alam kembali normal. Ngapain kamu? Berdoa, Mah. Dangding dang, dangding dang. Oh iya Nabil, kita harus pergi dari kampung ini untuk beberapa menit. Emangnya kenapa? Soalnya di sini bakal ada kejadian sesuatu deh. Aku bantu lepasin ya. Aku harus jalan ini biar Allah yang membolak-balikan hati orang-orang. Jadi orang-orang nanti bisa membukakan tali ini. Subhanallah. Nabil, kamu itu anak manusia tapi hatinya kayak malaikat. Terima kasih. Ya udah, aku temenin kamu ya. Iya, terima kasih ya. Nabil, bannya makin hebat. Iya. Aku harus keluar dari goa ini. Aku harus keluar dari goa ini. Tolong! Tolong! Bamba! Bamba Kobra! Tolong! Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kakek. Kakek. Nabil, Pak Ustaz. Oh, kakek mau ketemu Nabil. Saya panggil sebentar ya. Bisa, Pak Ustaz. Pak Ustaz. Saya rasa saya sudah tidak kuat, Pak Ustaz. Saya titip Nabil. Dia tidak punya siapa-siapa, Pak Ustaz. Insya Allah, Kek. Insya Allah saya jaga. Gozali, kamu teh ngapain di situ? Loh, kok Abi bisa ngeliat aku? Gozali, kamu jaga kakek. Abi mau nyusul Nabil. Ah, Oga Abi. Astagfirullahaladzim. Kamu teh kalau disuruh orang tua nurut. Pak Ustaz, saya mau sholat sunnah dulu. Punten, tapi kakek udah wudhu kan? Insya Allah, Pak Ustaz. Ya, silakan. Allah.
meninggal, Bi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakek, kita harus ke kakek. Kita harus segera ketemu kakek. Ada apa, Nabil? Aku tadi seperti lihat mukanya kakek. Pokoknya kita harus ketemu kakek. Sekarang, ayo. Jangan. Nabil, Allah mengingatkan kita untuk tidak tergelincir jauh dalam kesesatan. Pokoknya aku harus mencari kakek. Harus cari kakek. Nabil! Mang Ayub. Ya Allah, Nabil. Kamu tidak apa-apa, Nabil. Alhamdulillah, aku nggak apa-apa, Kang. Kamu dicariin sama Kang Ustadz. Kenapa? Ada apa? Ini soal kakek, Nabil. Kakek kenapa, Mang? Ya udah, pokoknya sekarang kamu harus ke rumah Kang Ustadz dulu ya. Aduh, kakek gimana, Mang Ayub? Kakek kenapa, Mang? Terus gimana, Mang? Pak Kepala Dusun, gimana, Mang? Udah, pokoknya kamu gak usah pikirin soal itu. Soal kepala dusun biar nanti Bang Ayub sama Kang Ustadz yang ngurus, ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar ya, Nabil. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ayo, Nabil. Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Nabil. Kakek bangun ya. Kakek jangan ninggalin Nabil. Kakek bangun ya. Kakek bangun ya. Kasihan Nabil, Kang Ustadz. Kang Ayub, coba umumkan keluarga tentang meninggalnya kakek Sidik. Terus coba pesankan liang lahat yang di tanah sebelah. Iya, Kang Ustadz. Pak, ini teh ada apa ya? Kami lagi mencari anak ini, Pak Ustadz. Betul, Pak Ustadz. Kami ingin menangkap Nabil dan memasukkannya lagi ke kandang kambing. Sudah cukup dia keluar karena mengurusi pemakaman kakeknya. Pak, nggak bisa gitu. Kita teh nggak bisa main hakim sendiri. Sekarang saya tanya, mana bukti, mana saksi? Nggak ada kan? Iya, Kang. Mana bukti dan saksinya? Jangan kayak orang jahiliyah tuh, Kang. Kami tidak butuh bukti dan saksi, Pak Ustadz. Tapi emang Nabil itu pencuri gaibnya. Betul nggak? Betul. Nabil pembawa petaka di kampung kita. Dan kalau kampung kita ingin bebas dari petaka, kita usir Nabil. Betul. Kita usir Nabil. Cukup!